Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Dua pelaku sudah merencanakan dari awal, memang dari sejak hari Senin sampai dengan pelaksanaan eksekusinya di hari Kamis malam itu sudah direncanakan. Ya berarti lu kan yang membunuhnya, bener kan? Ya emang iya, kenapa? Lu Iya, mau kan? ketemu sama gua? Ya terus kenapa? Gua yang sambutin. Kan lu kan bener. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki pada 2016 silam kini memasuki babak baru. Proses hukum terhadap tersangka sudah memasuki babak rekonstruksi. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menghadirkan Pegi terduga pelaku di tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga tengah mendalami peran Pegi Setiawan alias Pegi Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, di Cirebon pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan usai Pegi berhasil ditangkap. Sejauh ini kami sudah berhasil menangkap satu orang, tersangka DPO yaitu Pegi atau Perong, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Saat ini teman-teman penyidik tengah melakukan pemeriksaan atas kasus Vina, kata Kombes Jules. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menggelar rekonstruksi pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, dengan mendatangkan tersangka Pegi alias Perong. Dalam reka ulang adegan pembunuhan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat itu, tersangka Pegi Perong memperagakan 9 adegan mulai dari bertemu tersangka dan korban hingga aksi nekatnya. Tampak dalam proses reka ulang tersebut disaksikan warga sekitar, pihak keluarga serta beberapa polisi yang melakukan pengamanan. Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya menggelar rangkaian proses hukum yang harus dijalani tersangka yakni rekonstruksi di TKP. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi berbeda dengan 9 adegan. Lokasi pertama, lokasi kedua di tempat pelaku menghabisi dan memperkosa korban. Lokasi ketiga tempat pelaku menaruh jasad kedua korban, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Di sisi lain, tersangka Pegi Perong mengaku awal mula kejadian ketika dirinya dihina korban. Tersangka sakit hati dan berencana melakukan pembunuhan dan pemerkosaan kepada korban. Saya sakit hati, kata Pegi saat ditanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyebut, atas perbuatan tersangka bisa diancam dengan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, atau pasal 339 KUHP, atau pasal 365 pembunuhan dengan kekerasan ayat 3 KUP pidana. Ancaman hukuman mati, ungkap Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan maupun pendampingan baik kepada saksi, korban, maupun pelaku yang kini bebas dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon. Kami tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa mengajukan perlindungan ke LPSK, kata Komisioner LPSK Susila Ningtyas di kantor LPSK Jakarta Timur, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, seperti dilansir dari Antara.
Dalam kasus pembunuhan Vina, Susi mengatakan LPSK sudah proaktif dengan mendatangi Polda Jawa Barat yang masih memburu para pelaku pembunuhan Vina yang buron. LPSK, kata dia, telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dalam penanganan kasus tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menelaah lebih lanjut kasus tersebut. Sudah ada satu saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK, kata Susila Ningtyas. Namun, LPSK tetap masih membuka kemungkinan apabila asas saksi atau korban atau keluarga saksi atau korban yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Kami sudah proaktif, katanya. Kendati demikian, lanjut Susi, pihaknya belum sampai mendatangi keluarga dari Vina dan Eki di Cirebon, selaku korban. Sri Suparyati, komisioner LPSK lainnya, menekankan bahwa LPSK terbuka bagi siapapun korban, ataupun saksi dalam kasus Vina Cirebon yang menginginkan perlindungan. Intinya LPSK terbuka, siapapun baik keluarga korban, saksi yang memang menginginkan perlindungan LPSK kami sangat terbuka, kata Sri. Namun Sri menegaskan, perlindungan yang diberikan LPSK tentunya melalui prosedur yang ada di lembaga tersebut, seperti prosedur administrasi dan sebagainya. Tentunya lewat prosedur dan kami akan melakukan proses selanjutnya, kata dia. Terkait satu saksi yang sudah mengajukan perlindungan ke LPSK, Susi menambahkan, baru sebatas pendampingan, karena LPSK masih menelaah dan menganalisa keterangan lebih lanjut, terkait dengan persoalan administrasi. Sebelumnya, Polda Jabar berhasil tangkap satu buron pelaku pembunuhan Vina. Satu dari 3 buronan pembunuhan Vina Cirebon telah berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Tim gabungan Bareskrim dan Polda Jabar benar telah menangkap yang bersangkutan. Selanjutnya akan dirilis Polda Jabar, kata Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi pada Agustus tahun 2016 silam. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizki. Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru 8 tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. 3 tersangka lainnya masih buron sampai saat ini. Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30 tahun, Andi, 31 tahun, dan Dani, 28 tahun. Pelaku yang berhasil ditangkap adalah Pegi Setiawan alias Perong. Kasus pembunuhan Vina ini kembali mencuat setelah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik. Dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan 3 tersangka yang belum tertangkap.